Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jalani dengan NIM S1S120.042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pokok bahasan dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan pokok bahasan pertama yaitu Intro to Relational Model. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Relation Schema and Instance. Nah, di sini A1, A2 sampai AN itu disebut sebagai attributes. Nah, R sama dengan A1, A2 sampai AN ini R-nya itu dikenal sebagai relation schema. Jadi misalkan ada instructor sama dengan ID, name, date name, salary, maka instructor ini adalah relation skemanya, sedangkan ID, name, date name, salary-nya itu adalah atributnya. Nah, sebuah relation instance dari R yang dibawa oleh skema R itu ditulis dengan R dalam kurung R. Nah, nilai-nilai atau value dari sebuah relasi itu dijelaskan menggunakan table. Nah, elemen T dari relation R itu disebut sebagai tuple dan itu akan direpresentasikan menggunakan baris di dalam sebuah table. Nah, attributes. Nah, set dari nilai-nilai yang dari setiap atribut itu disebut dengan domain. Nah, kalau terdapat isinya itu adalah null, itu artinya null ini mengindikasikan bahwa itu datanya itu tidak ada di dalam kolom tersebut. Nah, null ini bisa digunakan di setiap domain. Nah, tapi null ini karena dia tidak ada datanya, maka itu akan terjadi komplikasi jika kita menggunakannya untuk operasi. Jadi misalkan kan kosong ya, jadi jika kita menjumlahkannya ataupun mencari rata-ratanya menggunakan average, itu akan terjadi komplikasi atau akan terdapat error. Nah, selanjutnya relation itu tidak terurut. Jadi jika kita memasukkan datanya itu tidak akan terurut secara langsung. Selanjutnya database schema. Database schema itu adalah logical structure dari sebuah database. Nah, sedangkan database instant itu adalah gambaran dari data di dalam database yang dapat diberikan secara instan. Nah, misalkan skemanya itu instructor, ID, name, date name, salary. Nah, instance-nya itu seperti ini. Jadi ini akan langsung menampilkannya jika kita memberikan perintah di dalam command line atau semacamnya. Nah, di key ini sendiri terdapat 4 key. Yang pertama adalah super key. Nah, super key ini adalah sekumpulan atribut yang mengidentifikasi baris dalam tabel secara unik. Nah, super key ini adalah superset dari candidate key. Nah, candidate key ini sendiri merupakan sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi tuple dalam sebuah tabel. Candidate key adalah super key tanpa atribut berulang. Nah, selanjutnya yaitu primary key. Primary key ini adalah suatu atribut yang digunakan untuk mendefinisikan atau memastikan bahwa setiap rekor di dalam tabel tersebut bersifat unik atau berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan foreign key ini itu adalah suatu atribut yang digunakan sebagai penghubung antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya pada database relasional. Nah, seperti ini date name in instructor is a foreign key from instructor referencing department. Jadi artinya date name di dalam tabel instructor itu adalah foreign key dari instructor yang berdasarkan departemen. Nah, jika dilihat di sini seperti kata-katanya, date name di dalam instructor adalah foreign key. Nah, date name dari instructor. Nah, ini adalah jembatan penghubungnya ke tabel departemen dengan menggunakan kolom date name. Jadi dari instructor dapat dihubungkan ke departemen menggunakan date name. Nah, selanjutnya select operation. Select operation ini digunakan untuk memilih data sesuai dengan artinya itu select, yaitu memilih. Jadi di sini untuk menampilkan data. Nah, notasinya ini
Nah, contohnya jika saya ingin menampilkan seluruh tabel instructor. Nah, jadi terdapat ID, name, date name, salary. Nah, di select operation ini juga kita diperbolehkan untuk menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Kita juga dapat menggunakan and or not. Nah, selanjutnya yaitu join operation. Join operation ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Jadi jika terdapat salah satu kolom di tabel instructor dan akan digabungkan dengan salah satu tabel yang terdapat di teachers, maka itu dapat digabungkan dengan menggunakan join. Nah, seperti ini jika digabungkan antara instructor dan teachers tabelnya, maka ini ada instructor.id, name, date name, salary, teachers.id, course ID, sec ID, semester, dan year. Untuk join sendiri kita dapat menggunakan sintaks seperti select biasa, tapi nanti akan ditambahkan join. Nah, di sini saya akan mengambil title, kolom title dengan kolom building dengan dua relation yang berbeda atau dua tabel yang berbeda, yang satu dari tabel course dan satunya lagi dari tabel departemen. Nah, jadi saya akan mengambil select title building from course, jadi tabel pertama, lalu kita tulis join tabel kedua on, lalu kita tulis lagi ke tabel pertama dot. Nah, di sini kita akan lihat ini sama ya, jadi foreign key-nya itu date name, lalu sama dengan tabel kedua yaitu department dot date name. Nah, date name nya ini sama dengan foreign key. Saya sudah set sebelumnya bahwa date name nya itu foreign key, lalu kita tekan enter. Nah, langsung terdapat. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Berhubung foreign key dari kedua tabel ini sama yaitu date name, kita dapat menggunakan select title building from course join department using date name. Nah, hasilnya sama, tapi ini hanya akan berlaku jika foreign key dari kedua tabel itu sama. Kalau ini dapat berlaku untuk jika kedua foreign key dari kedua tabel itu sama maupun berbeda. Lalu union operation. Union operation ini digunakan untuk mengkombinasikan dua relasi. Nah, tapi terdapat beberapa syarat di dalam union operation ini. Yang syarat pertama adalah mereka harus memiliki number dari atribut yang sama. Jadi jumlah atributnya itu harus sama. Yang kedua adalah jenis domain yang di antara dua relasi ini harus sama juga. Nah, seperti ini. Jadi ini jika terdapat course ID dari semester fall dan year sama dengan 2017 dan course ID dari semester spring dan year sama dengan 2018. Jadi itu dapat digabungkan karena terdapat jumlahnya sama yaitu 4 dan terdapat tipe data yang sama yaitu varchar. Nah, baik, untuk union sendiri saya akan mempraktekannya dengan menggunakan tabel instructor dan tabel payment, tapi di sini ada salah satu kolom yang berbeda yaitu ada paid off dan ada salary. Tapi tidak apa-apa, langsung kita gabung saja berhubung di sini terdapat 3 baris dan di sini juga terdapat 3 baris dan terdapat 4 kolom dan terdapat 4 kolom. Nah, jadi saya akan tulis select from instructor union select bintang from payment. Nah, di sini langsung digabungkan antara kedua tabel tersebut. Nah, tapi agar lebih masuk akal ya, karena ini salary-nya ada yang numerik, ada yang varchar atau lalu di sini ada juga ID dengan angka yang sama. Saya hanya akan menggabungkan kolom name dan date name. Jadi di sini saya akan lebih spesifik dalam select-nya. Jadi select name
datename from instructor union select bintang from payment. Maaf, select datename from payment. Nah, di sini hanya terdapat name dan datename saja. Baik, itu saja untuk pokok pembahasan pertama. Selanjutnya akan lanjut ke pokok pembahasan yang kedua. Baik, untuk pembahasan kedua yaitu Introduction to SQL. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan jenis-jenis domain di dalam SQL. Yang pertama itu ada char. Char ini kegunaannya seperti string di dalam bahasa pemrograman lain, yaitu untuk memasukkan angka dan huruf. Untuk varchar sama seperti char, tetapi bedanya adalah jika char ketika kita set panjangnya adalah 5 dan ketika kita hanya memasukkan 2 saja ternyatanya, maka size dari 2 tersebut akan dihitung sebagai size dengan panjang 5. Ya, jadi kalau kita set panjangnya 5 dan hanya memasukkan 2, jadi set size-nya itu hanya akan dibaca juga sebagai 5. Berbeda dengan varchar, ketika kita set panjangnya 5 dan kita hanya memasukkan hanya 2 saja, maka size-nya itu akan terhitung 2. Selanjutnya untuk integer. Integer ini untuk memasukkan bilangan bulat. Nah, kalau small integer ini sama dengan integer untuk masukkan bilangan bulat, tetapi perbedaannya adalah jangkauan dari small integer ini lebih kecil daripada integer. Yang kedua adalah numeric. Numeric ini untuk memasukkan bilangan. Nah, seperti ini. Numeric, jika kita masukkan numeric 3,1, ini artinya 1 itu angka di belakang koma dan 2-nya itu di depan koma. Jadi seperti ini 44,5. Nah, tapi jika kita masukkan 444,5 atau 0,32 itu tidak diperbolehkan, karena hanya bisa 2 angka di depan koma dan 1 angka di belakang koma. Nah, yang kedua itu double. Nah, double ini itu untuk angka yang koma juga. Nah, kalau float ini angka yang koma juga, tapi perbedaannya dengan double adalah float jangkauannya itu lebih pendek daripada double. Nah, selanjutnya itu create table construct. Nah, untuk cara create table kan seperti ini, create table R A1 D1 A2 D2. Nah, R ini itu nama dari relasinya atau dari nama dari tabelnya lah istilahnya. Nama dari tabelnya. Nah, setiap A1 itu adalah nama atribut dari relation R. Nah, jadi A1 D1. Nah, D1 ini tipe datanya. Jadi misalkan saya memasukkan seperti instruktur ya. Instruktur namanya atributnya. Habis itu spasi nama tipe datanya, tipe domainnya yang saya akan masukkan. Jadi instruktur varchar dalam kurung 20. Seperti itu. Nah, untuk dapat membuat table di MySQL sendiri, kita dapat menggunakan sintaks seperti ini. Kita tulis create table, lalu nama table yang kita inginkan. Misalkan saya tulis asisten, lalu buka kurung, tulis namanya, lalu tipe datanya. Misalkan ID saya gunakan int. Kalau integer itu kita tidak perlu memasukkan panjangnya. Lalu tulis nama dengan tipe data varchar dengan panjangnya itu maksimal 20. Lalu tutup kurung lagi, titik koma jangan lupa, lalu tekan enter. Nah, tabel asisten telah didapatkan. Selanjutnya update to table. Nah, di sini ada insert. Nah, insert ini untuk memasukkan data ke dalam table. Nah, delete ini untuk menghapus table. Maaf, untuk menghapus data dari dalam table. Kalau drop table ini digunakan untuk menghapus table. Nah, alter table. Nah, alter table ini seperti alter table R. Nah,
alter table R add. Jadi ini digunakan untuk menghapus kolom. Kalau untuk add itu untuk menambahkan kolom, kalau drop itu untuk menghapus kolom di dalam tabel. Nah, untuk update to table sendiri, saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai insert. Nah, insert itu kita bisa langsung tulis insert into nama tabelnya assistant dengan lalu values. Lalu di sini ini satunya itu untuk ID, lalu selanjutnya namanya kita tulis Ishak misalkan ya. Nah, dilihat di sini ini ada ID name, jadi ini satu ini ID-nya, name-nya itu Ishak. Lalu kita tekan enter, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah masuk. Lalu saya ingin menambahkan kolom. Jadi setelah ID ada name, habis itu ada class. Jadi saya ingin menambahkan kolom class, jadi saya akan menulis alter table assistant add class. Nah, kelasnya ini saya akan menggunakan tipe data varchar dengan panjangnya itu 20. Nah, kita dapat menggunakan describe assistant untuk melihat kolomnya. Jadi ini sudah terdaftar ya, kelas varchar 20. Lalu misalkan saya ingin menghapus kolom, saya dapat menggunakan alter table assistant drop class. Jadi saya akan menghapusnya. Nah, kita cek di describe asistennya apakah masih ada. Nah, sekarang sudah tidak ada, berarti saya telah menghapus kolom dari kelasnya. Nah, selanjutnya saya ingin menghapus misalkan tabel asisten tadi yang telah kita buat. Jadi saya akan menulis drop table assistant. Nah, kita langsung cek di sini show tablesnya. Nah, table assistant telah terhapus. Nah, lalu selanjutnya select clause. Select clause ini digunakan untuk memilih atribut yang akan ditampilkan. Where clause. Jadi where clause ini digunakan untuk menampilkan yang lebih spesifik. Jadi seperti ini, select name from instructor where that name sama dengan const signs. Jadi dia hanya untuk menampilkan nama dari instruktur yang dimana nama dari tabel instruktur ya, memilih nama dari tabel instruktur dengan date name yaitu const signs. Nah, SQL itu memperbolehkan untuk menggunakan and, or, dan not. Dan operasi logikal yang diperbolehkan itu bisa seperti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lebih dari kurang dari. Nah, perbandingan juga dapat digunakan di where clause. Selanjutnya itu from clause. Jadi dia ini biasanya bersambung dengan select ya. Jadi kalau select bintang from instructor teachers. Jadi ini artinya kita akan kita akan menampilkan semuanya dari tabel instruktur dan guru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai select. Nah, select di sini saya akan jelaskan select where from. Jadi saya akan menulis select bintang from nama tabelnya. Misalkan saya ingin tulis nama tabel course. Nah, arti tanda bintang ini bahwa artinya saya akan mengambil seluruh data di dalam tabel course. Nah, seperti ini. Jika saya hanya ingin mengambil select, saya hanya ingin mengambil titelnya ya, saya jadi select title from course. Nah, jika saya ingin ambil dua, saya bisa tambahkan title, date name. Nah,
Selanjutnya untuk where, jadi misalkan saya ingin mengambil ya title dengan date name-nya itu misalkan biologi. Jadi saya akan nulis select title from course where date name. Nah, kita gunakan tanda petik ini di sini, lalu tulis biologi, titik koma. Jadi title dengan date name biologi itu adalah rekayasa lingkungan. Cocok? Nah, untuk string operation ini kita gunakan itu ada dua ya, ada persen, ada underscore. Nah, kalau tanda persen ini digunakan untuk mengetahui kata-kata yang belum kita ketahui jumlahnya, jumlah huruf dari kata tersebut. Nah, sementara kalau underscore ini digunakan jika kita tahu kata tersebut. Nah, contohnya select name from instructor where name like person dar person. Jadi dia ingin mencari kata nama dari tabel instruktur yang dimana namanya itu di tengahnya itu dar, tapi dia tidak tahu yang di depan dan di belakangnya. Nah, sementara kalau kita menggunakan underscore, jadi misalkan ada nama Lara ya, Lara. Nah, nama Lara ini kita hanya ingat ranya. Jadi kita dapat menggunakan where name like underscore 2 kali baru ra. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kalau match the string 100%. Nah, jadi ini jika kita akan mencari string yang tulisannya memang 100%, bukan 100 lalu ada kata-kata di belakangnya, tapi memang 100%. Nah, kita dapat menggunakan garis miring. Jadi 100 garis miring persen escape garing. Nah, untuk string operation sendiri, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai persennya. Jadi ketika saya ingin mencari ya title dengan huruf tengahnya itu ada ba. Jadi saya akan tulis select title from course where title like. Nah, pakai tanda petik lalu persen, kita tulis di sini ba, lalu persen lagi, tanda petik, jangan lupa lagi, lalu titik koma. Nah, jadi terdapat title dengan huruf tengahnya itu ada ba, yaitu sistem basis data. Nah, perbedaannya dengan underscore, kalau underscore itu kita harus mengetahui jumlah hurufnya. Jadi misalkan yang saya tahu itu ada title dengan huruf pertama itu ana dengan 4 huruf akhirnya itu ada 4. Jadi saya akan tulis select title from course where title like. Nah, di sini saya akan tulis ana dengan underscore-nya itu ada 4, menandakan bahwa terdapat 4 huruf di belakang ana. Lalu kita titik koma. Nah, langsung terdapat ternyata title dengan huruf depannya itu ana dan 4 hurufnya di belakang itu adalah anatomi. Nah, selanjutnya kita dapat menyusun tuples-nya. Jadi select distinct name from instructor order by name. Jadi ini artinya kita memilih nama ya dari tabel instruktur dan disusun berdasarkan namanya. Nah, kalau descending ini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sementara kalau ascending ini dari bawah ke atas. Jadi kalau nama itu kan dari A ke Z, jadi descending itu dari A ke Z. Kalau ascending itu dari Z ke A untuk setiap atributnya. Nah, untuk ordering ya, misalkan saya ingin menampilkan table course dengan mengurutkan dari title, jadi dari A sampai Z. Jadi saya akan tulis select bintang untuk semuanya kan, from course order by title, lalu descending.
lalu kita tekan enter. Nah, jadi di sini diurutkan dari S ya, dari S sampai A. Jadi dari Z sampai A kalau descending. Nah, sementara kalau kita menggunakan ASC berarti dari A sampai Z, kebalikannya. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan where clause predikat. Jadi ini untuk mencari yang spesifik juga seperti sebelumnya. Jadi seperti kita mencari nama dari instructor dengan gaji di antara $90.000 Amerika dan $100.000 Amerika. Jadi kita dapat menggunakan select name from instructor where salary between 19,000 dan 100,000. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk operasi between kita dapat memanfaatkan yang ini, course ID. Jadi saya ingin menampilkan seluruh tabel course dengan course ID-nya itu di antara 1 dan 4. Jadi misalkan select bintang from course where course ID between 1 and 4. Nah, jadi itu termasuk semua ya. Jadi dianggap kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Bagaimana jika kita tulis 3 dan 2 dan 3? Jadi dia hanya menampilkan kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Itu gunanya between. Selanjutnya yaitu aggregate function. Jadi aggregate function ini digunakan biasanya itu dengan pasangannya itu having ya. Jadi seperti AVG ini average itu digunakan untuk mencari rata-rata, min itu digunakan untuk mencari minimumnya, max itu digunakan untuk mencari maksimumnya, sum itu digunakan untuk mencari jumlahnya. Kalau count itu digunakan untuk mencari banyak datanya, bukan jumlah, banyak data. Baik, untuk aggregate function saya akan menggunakan tabel lain. Saya akan menggunakan tabel payment. Nah, ini banyak sekali datanya ya. Ini bagus juga untuk aggregate function pembuktiannya. Nah, di sini saya yang akan mencari ratanya menggunakan average, minimumnya menggunakan min, lalu maksimumnya, lalu jumlahnya menggunakan sum, dan banyak datanya menggunakan count. Jadi pertama-tama saya akan mencari average-nya atau ratanya. Jadi select average amount as rata, lalu ada min, amount as minimum, lalu terdapat max, amount as maximum, lalu sum as jumlah, lalu terdapat count. Ini sebagai banyak data. From payments, kita langsung tekan enter saja. Nah, jadi di sini rata amountnya itu 32431,64, minimumnya itu 615,4, maksimumnya 120 166,5, jumlahnya itu 8853839,2, dan banyak datanya itu 273. Baiklah, selanjutnya untuk pembuatan model kita dapat menggunakan MySQL Workbench. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat membuat model diagram. Nah, terdapat dua cara untuk dapat membuat model diagram.
Yang cara pertama itu cara kita membuat dari awal. Jadi kita buat new model, lalu add diagram. Nah, di sini kita place a new table, kita taruh, baru kita edit sendiri. Jadi di sini department, get name. Ini delete selected kalau jika terjadi kesalahan. Ini kita tulis varchar 20. Building. Jadi ini dengan menggunakan cara pertama, kita harus menulis ulang. Lalu di sini salary, decimal 2. Nah, jadi ini baru terdapat satu table. Lalu saya mau buat satu table lagi. Nah, di sini misalkan saya tulis course. Nah, kita harus ikuti juga dengan table yang tadi kita buat. Di sini kalau untuk course, jadi course ID varcharnya 8. Course ID varchar 8. Lalu title varchar 50. Title varcharnya itu 50. Lalu ada kredit juga, desimal 2,0. Kredit desimal 2,0. Nah, di sini untuk menghubungkan foreign key-nya itu kita dapat menggunakan yang ini. Yang 1.2n. Kita tekan course, lalu kita hubungin ke departemen. Sehingga terdapat foreign key date name. Di sini karena terdapat juga nama tabelnya, kita dapat edit. Maaf. Kalau tadi kita dapat edit. Nah, jadi kita dapat edit namanya sehingga hanya terdapat date name aja. Tidak perlu lagi ada nama table di depannya. Nah, sudah selesai. Jadi ini baru 2 table dari satu database. Sementara di sini ada 4 table. Nah, jadi itu untuk cara pertama. Cara kedua, kita dapat langsung saja kita close dulu. Nah, untuk cara kedua kita dapat tekan database, lalu tekan reverse engineer. Kita tekan next lagi. Nah, select the schemas you want to include. Jadi kita pilih database mana atau skema mana yang kita kasih masukan. Jadi kita kasih masuk tadi di tabel akademik, database akademik, maaf. Nah, execute. Nah, di sini langsung terdapat 4 tabel. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk buat lagi. Di sini juga langsung dibuatkan foreign key-nya. Seperti itu. Jadi kalau untuk mencari cara cepatnya itu kita bisa menggunakan cara kedua. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.